Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmawati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tangen akan mengadakan prasupervisi dengan rekan sejawat dengan Ibu Sri Wahyuni. Jadi saya tidak sendiri, dalam hal ini saya dengan Bu Sri Wahyuni, guru mapel IPA dari SMP Negeri 2 Tangen. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Rohmah. Ya, selamat siang. Hari ini saya akan mengadakan percakapan prasupervisi terlebih dahulu untuk bagaimana nanti mengamati pembelajaran Bu Yuni. Kenapa? Karena tujuannya adalah kenapa ada prasupervisi terlebih dahulu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi sebelum pembelajarannya itu persiapannya bagaimana agar pembelajaran lebih baik. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Bu Yuni yang mau saya tanyakan. Baik. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat pembelajaran nanti? Oke, nanti saya melakukan kegiatan belajar mengajar Bu Rohmah. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk peserta didik saya. Yang pertama nanti peserta didik mampu menelaah fungsi dan struktur jaringan tumbuhan terhadap teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan melalui bahan ajar. Itu tujuan pertama Bu Rohmah. Tujuan kedua masih ada, yaitu peserta didik menelaah teknologi yang terinspirasi oleh materi yang saya sampaikan, yaitu struktur tumbuhan melalui penelusuran nanti berbagai sumber informasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti saya juga mempunyai tujuan agar peserta didik saya nanti juga bisa mendesain karya tentang teknologi zaman sekarang yang terinspirasi dari pengamatan terhadap struktur dan jaringan tumbuhan melalui penelusuran berbagai macam sumber belajar. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai nanti pada saat pembelajaran? Nanti dalam kegiatan belajar mengajar saya nanti ada dua area Bu Rohmah yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Untuk yang pengetahuan nanti termasuk yang tadi, tujuan pembelajaran tadi menelaah fungsi jaringan tumbuhan terhadap teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan melalui bahan ajar yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pengembangan pengetahuan adalah menelaah teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan melalui penelusuran berbagai sumber informasi. Itu area pengetahuan yang ingin saya kembangkan. Kemudian untuk yang keterampilannya, tujuan yang ketiga Bu Rohmah tadi termasuk pengembangan area keterampilan, yaitu menelaah teknologi yang maaf Bu Rohmah, bukan menelaah itu untuk kemudian yang keterampilannya anak saya harapkan bisa mendesain karya tentang teknologi yang terinspirasi dari pengamatan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dari berbagai macam sumber belajar. Ada satu lagi Bu Rohmah, selain pengetahuan dan keterampilan, nanti juga saya mengintegrasikan KBM saya dengan kompetensi sosial emosional. Jadi pembelajaran saya juga berbasis sosial emosional, baik dari kesadaran diri, misalkan dengan berdoa, kemudian manajemen diri, mungkin dari saya memberikan ice breaking atau beberapa teknik jeda seperti itu. Kemudian nanti ada manajemen diri, itu seperti itu. Kemudian ada juga kemampuan berelasi, itu nanti anak-anak melakukan presentasi, diskusi kelompok seperti itu. Kemudian juga ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, misal anak mengerjakan post-test, kemudian mengerjakan LKPD yang nanti saya bagikan seperti itu. Jadi pembelajaran saya, area yang ingin saya kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang mungkin akan diterapkan di kelas
dan mungkin strateginya bagaimana atau metode pembelajarannya menggunakan apa, Bu Yuni? Nggih. Untuk strategi yang saya persiapkan nanti modul ajar, saya persiapkan ya modul ajar, kemudian LKPD, kemudian asesmennya itu saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional seperti itu. Saya menggunakan metode diskusi Bu Rohmah. Nanti juga saya ada sedikit ceramah, memberikan informasi. Selain itu juga ada tanya jawab. Ya. Kemudian untuk pendekatannya nanti menggunakan project based learning. Jadi anak-anak tadi ya mendesain karya. Ini Bu Rohmah sementara. Kalau menggunakan metode PBL dan lain sebagainya tadi, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran? Nanti untuk media pembelajaran yang dari saya nanti ada video pembelajaran Bu Rohmah, medianya itu. Kemudian yang dari anak-anak nanti menggunakan bahan-bahan dari lingkungan peserta didik yang peserta didik mudah mendapatkan yang berhubungan dengan materi, fungsi, dan struktur jaringan tumbuhan. Misalkan saya meminta anak-anak untuk membawa berbagai macam jenis tumbuhan, misalkan ada jahe, ada kunyit, kemudian yang lain-lainnya banyak. Kapan pembelajaran yang mungkin bisa saya observasi itu nanti mau diterapkan kapan? Nanti pembelajaran saya ini akan saya laksanakan pada hari Senin depan Bu Rohmah. Nanti jamnya setelah istirahat jam ke-4, 5, dan 6. Jam ke-4, 5, 6. Baiklah, nanti untuk hari Senin kita akan observasi untuk pembelajaran Bu Yuni. Dari percakapan kita hari ini Bu Yuni, apa yang didapatkan? Untuk percakapan kita hari ini observasi sebelum Bu Rohmah mengobservasi kelas saya sangat mendapatkan manfaat. Misalkan saya menjadi lebih siap Bu Rohmah, saya lebih siap dalam merancang pembelajaran, merancang bahan ajar, nanti kemudian saya juga merancang LKPD, dan saya juga bisa manajemen anak-anak dengan baik seperti itu. Jadi dengan percakapan seperti ini saya merasa bahwa saya lebih siap untuk menghadapi anak-anak di kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Nanti kita ketemu lagi hari Senin. Terima kasih banyak. Semoga nanti pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Demikian tadi pra-supervisi dengan Ibu Sri Wahyuni, Guru Mapel IPA yang akan kita laksanakan hari Senin pada jam ke-4.56. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lembar catatan percakapan praobservasi kelas dengan Ibu Sri Wahyuni dengan mata pelajaran IPA yang akan kita laksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024. Dan lalu jaringan apa saja ya yang menyusun ketiga program utama tersebut? Yuk saksikan penjelasannya di video ini. Makanan, tadi ada yang menentukan sebagai sumber oksigen. Nama sumber oksigen tadi disebutkan bahwa di daun itu terjadi fotosintesis itu menghasilkan makanan dan juga oksigen. Itu ya. Oke, tadi dari video tadi ada jenis apa ya tadi? Jenis akar itu ada berapa macam?
Kalau yang ini? Sapi ya. Kalau coba perhatikan kalau ini akarnya jenisnya apa? Nah, kalau yang ini apa? Serabut. Cirinya tunggal. Ada akar utama, kemudian ada akar-akar sekunder yang lain. Ada satu akar primer. Coba perhatikan kalau yang akar serabut. Bisa membedakan? Bisa. Ya, tidak ada akar primernya. Untuk mas ini serabut maksudnya akar serabut, ya kan? Oke. Jadi tugas kalian nanti kalian mengamati tanaman-tanaman yang ada di LKPD yang saya berikan. Nanti kelompok 1 berdasarkan LKPD saya dan seterusnya ya. Kalau nanti diamati kemudian kalian presentasi. Kelompok 1 ya silakan ambil di sini. Perwakilan kelompok 1 ngambil di sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Maksudnya apa? Akar atau batang? Batang. Terus duri-durinya jadi ada modifikasi kan? Ada buat itu jalan adanya untuk fokusasi itu untuk memberi dan kompaknya tidak sehingga bisa tidak pernah ada modifikasi ada modifikasi batang batangnya untuk diberikan menghadapi tantangan habitat kamu baik. Banyak modifikasi jadi penyimpan air. Sudah. Ada yang menanggapi atau setuju atau ada yang kurang setuju? Ada masukan? Tapi ada yang puas di batang setuju apa tidak? Apa tuh karena aku tuh? Bikin loh. Ayo tahu foto karena aku. Kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan atau fungsi dari anak adalah menangani pertumbuhan tumbuhan. 2. Fungsi dari batang adalah menopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan bisa berdiri. 3. Fungsi dari daun adalah untuk tempat penyimpanan campuran air dan juga makanan. Oke, masih untuk kelompok 1.
dalam bentuk tempat pembuatan makanan. 2 sebagai organ pemanasan. 3 tempat terjadinya fermentasi. Fungsi batang 1 tempat menyimpan cadangan makanan. 2 tempat memakan daun dan buah. Fungsi tulang untuk menarik selimut dan hewan lain. Nama tumbuhan tebu, akar, ciakan tunggal, batang keras, daun sejajar. 2 jagung, akar tunggal, batang keras, daun sejajar. 3 serai, akar tunggal, batang lunak, daun sejajar. 4 padi, akar serabut, batang lunak, daun sejajar. 5 akar wangi. Keluar dari sekolah, waktunya 5 menit ke lingkungan kelas, lingkungan lab IPA ya. Silakan nanti keluar, kalian mencari jenis-jenis tulang daun ya, jenis-jenis tulang daun. Misalkan ada tumbuhan apa yang tulang daunnya menjadi, nanti kamu ambil daunnya. Ya, daunnya diambil nggak apa-apa. Kalau daunnya dalam tumbuhan itu sedikit, ambil daun yang jatuh. Yang menjadi apa, menyirip apa, sejajar apa, melengkung apa, kemudian nanti ditempel di sini. Oke? Saya kasih waktu 5 menit, nanti kembali ke ruangan ini lagi, daunnya ditempel di sini. Nanti Bu Guru ada isolasi. Silakan bekerja. 5 menit nanti langsung ke kelas lagi. Nanti menempelnya di kelas. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berikut adalah hasil observasi pembelajaran saat di kelas, yaitu 1. Selama proses pembelajaran terlihat siswa dapat belajar dengan aktif dan tertib. 2. Dalam pelaksanaan presentasi siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja bersama kelompoknya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Yuni telah mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk.
Baiklah, tadi sudah observasi ya Bu Yuni ya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Yuni tadi pada saat di observasi? Iya. Kalau perasaan saya sangat bersemangat, ditunggu Ibu Rohma. Saya menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk membimbing, memfasilitasi anak-anak didik tadi di kelas tadi Bu Rohma. Itu kalau perasaan. Lalu coba Bu Yuni ceritakan kembali area pengembangan yang hendak dicapai di kelas tadi Bu. Dan langkah-langkah pembelajarannya tadi. Jadi tadi dari awal tadi ya Bu ya, saya akan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan yang saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sekaligus juga tadi saya masukkan pembelajaran sosial emosional. Bu Rohma. Dari area pengembang yang ingin dicapai tadi, sudahkah tercapai tadi pada saat pembelajaran? Jadi pada area pengetahuan tadi alhamdulillah sekitar 85% anak-anak insya Allah sudah berkembang sesuai dengan harapan Bu Rohma tadi, mampu menelaah fungsi jaringan tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan melalui bahan ajar yang saya sediakan. Kemudian tadi anak-anak juga sebagian besar sudah mampu menelaah teknologi apa ya dalam kehidupan sehari-hari mereka yang terinspirasi dari materi, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemudian untuk area keterampilan tadi juga tugas kelompok nih Bu Rohma, tadi setiap kelompok juga sudah mampu mendesain teknologi sederhana tentunya untuk anak-anak kita level fase D itu sudah mampu membuat karya sederhana teknologi yang terinspirasi oleh materi, struktur dan fungsi jaringan. Bu Rohma, kemudian untuk yang PSE tadi sudah saya integrasikan, anak-anak juga sudah melaksanakan. Pada saat pembelajaran tadi untuk menerapkan pada area maupun strateginya tadi mungkin apakah Ibu merasa ada kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran? Jadi pada saat tadi proses kegiatan belajar Bu Rohma, dia memang ada anak-anak yang kurang motivasinya. Jadi ada anak yang kadang jalan sendiri, tapi tidak banyak, hanya 1 atau 2 tadi anak-anak yang kurang memperhatikan, dia bermain sendiri, bercanda sendiri, mereka berdua seperti itu. Kemudian dalam penerapan PSE itu tadi anak-anak saya ajak untuk jeda, melakukan teknik stop, tapi ada anak yang tertawa, itu kendala buat saya, ada tantangan seperti itu Bu Rohma. Berarti pada saat anak-anak tadi tidak ada kendala, saya rasa kalau hanya 1-2 itu masih wajar, tidak ada masalah. Berarti nanti kedepannya mungkin ada rencana untuk proses pembelajaran kedepannya bagi anak yang KSE-nya belum memperhatikan tadi. Bu Rohma. Tadi untuk anak-anak yang bercanda sendiri tadi, nanti saya beri motivasi yang lebih. Saya kuatkan kembali motivasinya, kemudian saya juga lakukan tadi seperti pembimbingan khusus. Kemungkinan anak tersebut bisa jadi Bu Rohma bisa jadi tidak memahami materi dan lain sebagainya. Nanti akan saya treatment tersendiri. Baiklah, mudah-mudahan apa yang direncanakan terrealisasi hingga proses pembelajaran berikutnya akan lebih baik dari yang kemarin. Baiklah Bu Yuni, saya tunggu cerita-cerita baiknya nanti. Kira-kira penerapannya kapan itu nanti supaya ada perubahan? Karena tadi sudah ada pra-observasi, kemudian saya mengajar juga di Tumbuh Bu Rohma. Setelah itu kita juga melakukan pasca observasi. Nah dari itu semua tadi, dari masukan, kemudian dari hal-hal yang menjadi tantangan tadi, saya menangani anak kedepannya bagaimana nanti akan segera Bu Rohma, tidaklah menunggu lama lagi. Pada pertemuan berikutnya nanti juga sudah akan saya laksanakan apa yang menjadi rencana tindak lanjut saya. Bu Rohma. Baiklah, semoga pada pertemuan berikutnya bisa terrealisasi. Terima kasih Bu Yuni sudah
bisa bersedia di observasi. Terima kasih Baik. banyak, semoga pembelajaran lebih baik lagi. Amin. Ya. Demikian tadi proses pasca observasi dengan Ibu Sri Wahyuni dari SMP 2 Tangen Mapel IPA pada tingkat kelas 8 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah catatan percakapan pasca observasi, bahwa setelah saya melakukan observasi di kelas rekan guru, saya dapat melihat pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan untuk aspek yang dikembangkan guru sudah nampak terlihat dalam pembelajaran. Dengan kegiatan observasi ini, saya dapat memahami aspek mana saja yang perlu ditingkatkan oleh guru dalam pembelajaran, sekaligus untuk cerminan diri saya sebagai guru. Untuk topik percakapannya, topik yang dibahas setelah observasi kelas adalah terkait hal yang belum maksimal sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai. Kemudian catatan lainnya adalah terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, adalah rekan guru sudah melakukan pembelajaran dengan baik serta sabar dalam menghadapi murid, dengan ketelatenan mendampingi murid berdiskusi dengan gaya belajarnya masing-masing. Rencana tindak lanjutnya adalah setelah kegiatan observasi ini diharapkan rekan guru akan mendapatkan solusi atas kendala yang dialaminya melalui kegiatan coaching ini, serta dapat melanjutkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara berkesinambungan di semua kelas. Rencana pengembangan dirinya adalah satu, yang perlu dikembangkan adalah budaya positif, sehingga seluruh siswa mau mematuhi kesepakatan kelas, tidak ada siswa yang melakukan pelanggaran, didukung oleh guru, siswa, dan kesepakatan kelas. Waktunya itu akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensi produk atau karya murid terkait dengan materi sesuai dengan kesukaan murid atau gaya belajar murid. Refleksi diri dari latihan coaching ini adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Coach sudah mampu menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang disampaikan kepada coach. Apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki dalam sesi coaching adalah pada saat coaching tidak terlalu banyak menggunakan kata yang tidak diperlukan. Seperti kira-kira. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah urutan bagaimana memberikan pertanyaan yang tepat kepada coach. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah konsentrasi penuh hanya tertuju kepada coach, memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan coach. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki adalah saya harus lebih banyak berlatih dalam mempraktekkan coaching.